Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, Sistem Informasi Akuntansi kelas B, akan mempresentasikan materi mengenai siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materi yang akan kita bahas, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Lintang Aji Arosiki, NPM 84. Yang kedua, ada Rafina Wayu Nafis, NPM 133. Yang ketiga, saya sendiri, Arya Wijaya Lesmana, NPM 134. Lalu ada Fadila Citra Ardana, NPM 157. Dan yang terakhir, Clairin Peggy Dianita, NPM 161. Baik, perkenalkan, nama saya Arya Wijaya Lesmana, NPM 134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan atau introduction. Ada dua pembahasan yang akan saya jelaskan di bagian pendahuluan ini. Yang pertama yaitu mengenai apa itu HRM dan payroll cycle, dan yang kedua mengenai gambaran proses HRM dan informasi apa saja yang dibutuhkan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu HRM dan payroll cycle? Jadi HRM atau Human Resource Management atau mungkin biasa disebut manajemen sumber daya manusia merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang dilakukan secara terus-menerus. Lalu, serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data tadi berhubungan dengan pengolahan kemampuan pegawai secara efektif. Jadi, pada intinya, HRM ini merupakan sebuah sistem yang berguna bagi perusahaan untuk membantu perusahaan agar bisa memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh pegawainya dengan efektif. Lalu, adapun tugas-tugas yang akan dijalankan oleh Human Resource Management, yaitu yang pertama, merekrut dan mempekerjakan para pegawai baru. Yang kedua, pelatihan atau training. Yang ketiga, penugasan pekerjaan. Yang keempat, kompensasi pegawai atau penggajian. Yang kelima, evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, mengeluarkan pegawai karena penggantian, baik pegawai tersebut keluar dengan sendirinya atau resign, maupun penggantian karena pegawai tersebut dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, untuk tugas 1-6 ini nantinya akan dilakukan sekali pada masing-masing pegawai. Sedangkan tugas 2-5 yaitu pelatihan, penugasan pekerjaan, kompensasi pegawai, dan evaluasi kinerja akan dilakukan berulang-ulang selama pegawai tersebut masih bekerja di dalam perusahaan. Lalu, pada umumnya, di kebanyakan perusahaan ini, keenam tugas atau aktivitas ini akan dibagi lagi ke dalam dua sistem yang berbeda. Yang pertama, yaitu tugas nomor 4, tentang kompensasi pegawai atau penggajian, nantinya akan masuk ke dalam fungsi utama sistem penggajian. Lalu untuk tugas nomor 1, 2, 3, dan 6, dan 5, nantinya akan sepenuhnya dijalankan oleh sistem HRM. Selanjutnya, gambaran proses HRM dan informasi apa saja yang dibutuhkan. Nah, jadi keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan kan akan sangat bergantung pada kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh pegawainya. Jadi, ada dua sistem yang bisa digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk memanfaatkan pegawainya secara efektif. Yang pertama yaitu Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, HRM ini merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus dan berhubungan dengan pengelolaan kemampuan pegawai secara efektif. Nah, untuk memanfaatkan pegawai perusahaan secara efektif, sistem HRM ini harus mengumpulkan dan menyimpan informasi yang dibutuhkan para pegawai untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan seperti berapa banyak pegawai yang diperlukan sebuah organisasi untuk mencapai rencana strategisnya, lalu pegawai mana yang memiliki keahlian khusus, lalu keahlian mana yang pasokannya sedikit dan keahlian mana yang pasokannya berlebih, dan pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, meski demikian, database dari sistem
HRM ini biasanya hanya memuat informasi deskriptif, sehingga kurang membantu bagi para manajer dalam pengambilan keputusan. Sehingga ada cara lain yang bisa digunakan oleh para manajer untuk membantu mengambil keputusan, yaitu menggunakan knowledge management system. Jadi, knowledge management system ini tidak hanya mampu menunjukkan letak keahlian yang dimiliki oleh pegawainya, seperti pegawai A keahliannya seperti apa, pegawai B keahliannya seperti apa. Namun, knowledge management system ini juga mampu menangkap dan menyimpan pengetahuan atau keahlian yang dimiliki oleh pegawai, sehingga bisa dibagikan dan digunakan oleh pegawai yang lain. Baik, selanjutnya saya Clarin Widianita, NPM 190130100161 akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai ancaman dan pengendalian pada siklus penggajian. Nah, ancaman yang pertama itu adalah data induk yang tidak akurat. Karena seluruh aktivitas pada siklus penggajian itu bergantung pada database yang terintegrasi yang memuat informasi mengenai pegawai, penggajian, dan penggunaan waktu oleh pegawai, maka ketidakakuratan pada data induk ini dapat menimbulkan berbagai masalah. Nah, diantaranya ketidakakuratan pada data induk pegawai yang menyebabkan penentuan staf berlebih atau kurang dan ketidakefisienan dalam penentuan tugas pegawai. Nah, kemudian ada ketidakakuratan pada data induk penggajian. Nah, di sini bisa menyebabkan adanya kesalahan pada pembayaran pegawai dan bisa timbul adanya denda terkait kesalahan dalam pembayaran penggajian. Untuk mengantisipasi atau menghadapi ancaman tersebut, upaya pengendalian dapat dilakukan, yaitu pertama dengan menggunakan pengendalian integritas pemrosesan data, dimulai dari pengendalian input data, kemudian pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output untuk meminimalisir risiko kesalahan input data. Nah, yang kedua, itu perlu adanya pembatasan akses pada data induk dan melakukan pengaturan sistem, sehingga hanya pegawai yang terotorisasi atau yang sah itu yang dapat membuat perubahan pada data induk. Nah, kemudian yang ketiga itu melakukan pengendalian deteksi. Jadi dengan melakukan pemeriksaan atau pengecekan yang rutin terkait setiap perubahan yang ada dalam sistem penggajian untuk memverifikasi database tersebut tetap akurat. Nah, ancaman yang kedua itu adalah adanya pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Jadi di sini ada sebuah pengungkapan yang tidak sah mengenai informasi sensitif seperti gaji dan evaluasi karyawan. Untuk menghadapi adanya ancaman ini, maka prosedur pengendalian dapat dilakukan itu adalah dengan melakukan pengendalian akses. Jadi menggunakan autentifikasi multifaktor dan pengendalian keamanan fisik untuk membatasi akses data induk sumber daya manusia atau penggajian hanya kepada pegawai yang memerlukan akses tersebut untuk menjalankan tugasnya. Kemudian dapat melakukan enkripsi database. Jadi untuk menambah perlindungan data dengan membuat informasi yang tidak bisa dipahami oleh pengguna yang tidak sah ketika dia berhasil mengakses database tersebut. Ancaman yang ketiga itu adalah hilang atau rusaknya data. Hilang atau rusaknya data ini bisa disebabkan oleh aksi kejahatan komputer, malware, dan bencana. Sehingga dalam hal ini perlu adanya upaya pengendalian yang dilakukan, yaitu dengan melakukan pencadangan atau backup, seperti backup full, backup harian parsial, dan backup incremental, serta prosedur pemulihan bencana atau disaster recovery plan untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan terkait data yang disimpan. Kemudian ancaman selanjutnya yang keempat itu adalah mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi. Nah, dengan mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi, itu dapat merugikan perusahaan dan menimbulkan adanya pencurian aset. Oleh karena itu, untuk menghadapi ancaman ini dapat dilakukan dengan melakukan prosedur perekrutan yang tepat dan sesuai. Nah, di sini kualifikasi kemampuan setiap pegawai yang dibutuhkan itu harus diinformasikan dengan jelas dan tegas dalam laporan pengendalian posisi. Para kandidat itu juga harus menandatangani sebuah pernyataan dalam formulir laporan kerja yang menegaskan keakuratan informasi yang diberikan oleh pegawai dan memberikan persetujuan untuk dicek latar belakang mengenai riwayat pekerjaannya. Ancaman yang kelima di sini adalah pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Jadi di sini adanya pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan terkait perekrutan dan pemecatan pegawai. Nah, untuk mengantisipasi dan atau menghadapi ancaman ini, langkah yang dapat dilakukan atau upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan mendokumentasikan secara cermat seluruh tindakan terkait pemberitahuan untuk tujuan perekrutan, proses mempekerjakan pegawai baru, dan pemecatan pegawai untuk menunjukkan kepatuhan perusahaan pada peraturan yang berlaku.
Nah, selain itu, juga dapat melakukan pelatihan lanjutan untuk mengikuti perkembangan hukum ketenagakerjaan. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas siklus penggajian. Nah, di sini ada diagram konteks yang menjelaskan mengenai aktivitas pada siklus penggajian. Dalam diagram konteks tersebut, itu menyajikan 5 sumber utama input pada sistem penggajian, yaitu di sini ada Departemen Sumber Daya Manusia yang menginput data berupa informasi tentang perekrutan, pemutusan hubungan kerja, dan perubahan tingkat gaji karena kenaikan gaji dan promosi ke sistem penggajian. Nah, kemudian di situ ada pegawai. Nah, pegawai itu mengajukan perubahan terkait potongan yang mereka terima. Nah, misalnya untuk iuran untuk dana pensiun. Nah, kemudian berbagai departemen itu menginput data atau memberikan data mereka mengenai jam kerja aktual para pegawainya gitu. Jadi berkaitan dengan data dan waktu kehadiran para pegawainya. Nah, selanjutnya di situ ada petugas pemerintah yang memberikan tarif dan instruksi untuk memenuhi ketentuan peraturan. Lalu juga ada perusahaan asuransi dan organisasi lain yang memberikan instruksinya terkait menghitung dan membayarkan berbagai potongan gaji untuk pembayaran pajak. Nah, outputnya di sini ada pegawai kepada pegawai. Jadi pegawai menerima gaji individu sebagai kompensasi atas jasa mereka atau layanan mereka kepada perusahaan. Kemudian cek penggajian dikirim ke bank untuk mentransfer dana dari rekening umum perusahaan ke rekening penggajian perusahaan. Nah, selanjutnya di sini juga ada cek yang dikeluarkan untuk instansi pemerintah, perusahaan asuransi, dan organisasi lain. Jadi untuk memenuhi kewajiban perusahaan, misalnya untuk membayar pajak, premi asuransi. Nah, sistem penggajian itu juga menghasilkan berbagai laporan untuk penggunaan internal dan eksternal. Baik, selanjutnya adalah memperbarui database induk penggajian. Jadi, aktivitas pertama dalam siklus penggajian itu berkaitan dengan pembaruan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai macam perubahan yang dilakukan secara internal. Untuk perubahannya sendiri itu bisa berupa perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, atau perubahan dalam gaji tertahan yang sudah ditetapkan. Pembaruan data induk secara berkala itu sangat perlu dilakukan agar kita itu bisa tahu perubahan-perubahan seperti tarif pajak dan juga potongan asuransi. Selanjutnya adalah untuk proses. Jadi, untuk proses memperbarui database induk penggajian itu antara perubahan informasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan juga yang berkaitan dengan tarif pajak dan potongan penggajian itu dilakukan oleh departemen yang berbeda. Di sini, Departemen MSDM bertanggung jawab untuk memperbarui database penggajian yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, sedangkan Departemen Penggajian ini bertanggung jawab untuk memperbarui informasi yang berkaitan dengan tarif pajak dan potongan penggajian. Jadi, meskipun penggajian tadi itu diproses menggunakan batch mode, tapi Departemen MSDM ini memiliki akses online untuk memperbarui database induk penggajian. Jadi mereka itu bisa memasukkan perubahan informasi yang tepat dan juga tepat waktu supaya pada periode pembayaran berikutnya itu sudah menggunakan informasi yang terbaru. Nah, selain itu, catatan-catatan atas pegawai yang keluar atau dipecat itu sebaiknya tidak segera dihapus karena akan berpengaruh pada laporan akhir tahun. Contohnya itu adalah laporan pajak akhir tahun. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian. Untuk ancaman yang pertama adalah adanya perubahan tak terotorisasi atas data induk penggajian. Di sini bisa mengakibatkan peningkatan biaya pembayaran pada pegawai yang tidak dibenarkan. Nah, untuk pengendalian yang bisa kita berikan itu adalah melakukan pemisahan tugas secara tepat. Jadi di sini misalnya hanya Departemen MSDM saja yang diperbolehkan untuk memperbarui file induk penggajian. Tapi pegawai dari Departemen MSDM ini tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam proses penggajian atau pendistribusian cek gaji. Jadi kenapa hal ini itu dilakukan? Dengan tujuan itu untuk menghindari adanya cek gaji untuk pegawai fiktif. Lalu selanjutnya adalah pengendalian akses sistem penggajian. Di sini yang bisa kita lakukan adalah menjelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dijalankan oleh pegawai. Lalu juga mengonfirmasi file-file apa saja yang boleh diakses untuk setiap pegawai. Lalu ancaman yang kedua adalah ketidakakuratan dalam memperbarui data induk penggajian. Di sini itu bisa mengakibatkan kesalahan dalam pembayaran pegawai dan juga membayar pajak dengan jumlah yang tidak benar. Untuk pengendalian yang bisa kita lakukan adalah pengendalian integritas pengolahan data. Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan validitas seperti pengecekan pada nomor pegawai dan juga kita melakukan uji kelayakan pada setiap perubahan yang sudah dibuat. Untuk
Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan secara teratur. Jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan atas seluruh perubahan terhadap pegawai sesuai dengan departemennya masing-masing. Jadi di sini kita melakukan pengecekan melalui manajer departemennya, sehingga jika ada kesalahan kita bisa segera mendeteksinya. Selanjutnya adalah memvalidasi data waktu dan juga kehadiran. Jadi aktivitas kedua dalam siklus penggajian ini adalah memvalidasi setiap data waktu dan juga kehadiran pegawai. Prosesnya sendiri untuk pengumpulan data waktu dan juga kehadiran itu dikumpulkan secara berbeda, disesuaikan dengan cara status pembayaran pegawai masing-masing. Yang pertama itu dibayar berdasarkan jam. Jadi kebanyakan perusahaan yang status pembayarannya itu dibayar berdasarkan jam, untuk mencatat waktu bekerja pegawai itu menggunakan kartu waktu atau time card. Jadi time card itu sendiri merupakan sebuah dokumen yang mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai untuk setiap giliran kerja. Namun di sini para supervisor secara informal itu akan tetap mengawasi kehadiran mereka dalam bekerja. Perusahaan manufaktur juga menggunakan time card atau kartu waktu ini untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja mereka. Selanjutnya adalah untuk para pekerja profesional seperti kantor akuntan publik, kantor konsultan, kantor hukum, itu mereka menggunakan lembar waktu atau timesheet untuk mencatat waktu bekerja pegawai mereka. Nah, lembar waktu atau timesheet itu sendiri merupakan sebuah tampilan layar entry data atau bisa juga dokumen kertas yang digunakan para profesional yang digaji untuk mencatat waktu yang dihabiskan dalam melakukan tugas untuk klien. Di sini para atasan dari kantor mereka masing-masing itu akan menggunakan lembar waktu atau timesheet itu untuk menentukan biaya sekaligus menagih biaya tersebut kepada klien. Di slide selanjutnya nanti akan kami tunjukkan tampilan contoh dari timesheet. Baik, selanjutnya adalah status bayaran pegawai yang dibayar berdasarkan komisi murni atau gaji ditambah dengan komisi. Nah, di sini itu kecermatan staf dalam mencatat jumlah penjualan itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena mereka itu memberikan bonus setelah mereka berhasil memenuhi target. Jadi, diperlukan sistem penggajian dan sistem informasi penjualan atas penjualan yang didesain secara baik dan tetap diawasi oleh manajer masing-masing. Karena jika sistem tadi didesain secara buruk, itu malah akan menghasilkan perilaku yang tidak diinginkan. Berikut adalah contoh dari timesheet. Jadi di sini karyawan akan memasukkan jam kerja mereka sekaligus dengan nama klien, lokasi, dan juga sifat pekerjaan yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian. Untuk ancamannya sendiri adalah data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Nah, karena adanya data waktu dan kehadiran dan tidak akurat itu tadi bisa mengakibatkan biaya tenaga kerja yang meningkat dan juga laporan biaya tenaga kerja yang keliru. Nah, adanya laporan biaya tenaga kerja yang keliru itu tadi bisa mengakibatkan berkurangnya semangat kerja karyawan dan juga kemungkinan terburuk gaji tenaga kerja tidak akan terbayarkan. Untuk pengendalian yang bisa dilakukan, yang pertama adalah otomatisasi sumber data. Jadi, salah satu contohnya adalah menggunakan alat pembaca tanda pengenal untuk mengumpulkan data waktu kerja para pegawai. Nah, nanti secara otomatis dia akan menyimpan data ke sistem pemrosesan penggajian. Untuk pengendalian selanjutnya adalah autentikasi biometri. Misalnya adalah pemindai tangan. Nah, pemindai tangan ini tujuannya adalah untuk mencegah pegawai meninggalkan pekerjaannya sebelum waktu yang seharusnya. Selain itu juga bisa digunakan untuk menghindari adanya salah catat kehadiran. Selanjutnya adalah pemisahan tugas. Jadi, kartu waktu itu tadi akan digunakan untuk penggajian. Nah, yang nantinya itu akan direkonsiliasi ke kartu jam kerja yang digunakan untuk penentuan biaya. Nah, di sini itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang tadinya itu tidak terlibat dalam pengumpulan data. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah meminta supervisor departemen untuk memeriksa dan menyetujui kartu waktu dan kartu jam kerja. Jadi ini tuh termasuk ke dalam pengendalian detektif. Ini sangat penting dilakukan karena tujuannya adalah untuk memeriksa keakuratan. Nah, di slide selanjutnya itu nanti akan kita berikan contoh gambar yang
berkaitan dengan persetujuan supervisor untuk kartu jam kerja. Nama saya Lintang Aji Arusiki, NPM 087 akan menjelaskan tentang menyiapkan payroll atau penggajian. Menyiapkan payroll itu adalah langkah ketiga dalam siklus penggajian, yang prosesnya atau urutan aktivitasnya dalam menyiapkan payroll akan dijelaskan dalam slide berikut. Selanjutnya adalah proses dalam menyiapkan payroll, yaitu yang pertama, data transaksi payroll diedit dan divalidasi. Kemudian data transaksi yang telah divalidasi kemudian diurutkan berdasarkan nomor karyawan. Jika semisal organisasi atau perusahaan ini mempunyai payroll dari beberapa divisi, masing-masing file transaksi payroll ini harus digabungkan dari masing-masing divisi. Kemudian setelah data transaksi payroll yang telah diurutkan dan diedit digunakan untuk menyiapkan cek gaji karyawan. File transaksi payroll yang telah diurutkan kemudian digunakan untuk menyiapkan cek gaji karyawan. Untuk setiap karyawan, catatan master file, payroll, dan catatan transaksi terkait dengan gaji kotor dihitung. Untuk karyawan per jam, jumlah jam kerja dikalikan dengan tingkat upah dan kemudian premi yang berlaku untuk lembur atau bonus ditambahkan. Untuk karyawan tetap, gaji kotor itu adalah bagian dari gaji tahunan mereka, di mana bagian tersebut mencerminkan lamanya periode pembayaran. Misalnya karyawan yang digaji yang dibayarnya setiap bulan akan menerima 1/12 dari gaji tahunan mereka. Setiap periode pembayaran. Kemudian setiap komisi, bonus, dan insentif lainnya yang berlaku juga termasuk dalam penghitungan gaji kotor. Selanjutnya, semua pemotongan dijumlahkan dan totalnya dikurangi dari gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Potongan gaji jatuh ke dalam dua kategori besar, yaitu pemotongan pajak gaji dan pemotongan sukarela. Yang pertama termasuk adalah pajak pendapatan pemerintah atau negara, serta pajak sosial. Kemudian potongan sukarela itu termasuk kontribusi untuk program pensiun, premi untuk asuransi jiwa, kesehatan, kemudian iuran serikat pekerja, dan kontribusi ke berbagai badan amal atau acara amal. Kemudian setelah gaji bersih dihitung, gaji kotor, pemotongan, dan gaji bersih di setiap catatan karyawan dalam master file payroll diperbarui. Untuk mempertahankan catatan pendapatan kumulatif yang akurat, yaitu sangat penting karena dua alasan. Yang pertama, karena pemotongan pajak, jaminan sosial, dan pemotongan lainnya memiliki batas. Perusahaan harus tahu kapan harus menghentikan pemotongan untuk masing-masing karyawan. Kemudian yang kedua, informasi diperlukan untuk memastikan bahwa jumlah pajak dan potongan lain yang sesuai dikirimkan ke lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, dan berbagai organisasi amal. Informasi ini juga dimasukkan ke dalam berbagai laporan yang diajukan lembaga-lembaga tersebut. Kemudian selanjutnya adalah register payroll dan pengurangan dibuat. Register payroll mencantumkan gaji kotor setiap karyawan, pemotongan gaji, dan gaji bersih dalam format multikolom. Ini juga berfungsi sebagai dokumentasi pendukung untuk mengotorisasi transfer dana ke rekening giro payroll organisasi. Daftar deduksi mencantumkan potongan sukarela lain untuk setiap karyawan. Kemudian terakhir, sistem mencetak gaji karyawan. Ini juga biasanya mencakup laporan laba rugi yang mencantumkan jumlah gaji kotor, pengurangan, dan gaji bersih untuk periode berjalan dan total tahun. Ini adalah bagian pencetakan cek. Yang pertama, pendatangan cek, kemudian cek gaji atau pajak dan lain-lain di print atau dicetak kemudian dibagikan kepada karyawan atau instansi pemerintah atau agensi lainnya. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian. Proses payroll atau proses penggajian yang sangat kompleks ini terutama mempunyai berbagai persyaratan undang-undang perpajakan, membuatnya rentan terhadap sebuah error.
Sebuah error jelas dapat merusak karyawan, terutama jika gaji terlambat. Selain catatan dan laporan pengeluaran gaji yang salah, kesalahan pemrosesan dapat menyebabkan hukuman jika kesalahan tersebut mengakibatkan kegagalan untuk mengirimkan jumlah pajak gaji yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Demikian pula kegagalan untuk secara menerapkan pemotongan upah karyawan dan mengirimkan dana tersebut ke pihak yang tepat juga dapat menyebabkan hukuman finansial. Kemudian ada 3 tipe pemeriksaan data pengendalian integritas yang dapat mengurangi ancaman kesalahan payroll. Yang pertama, batch total. Total batch harus dihitung pada saat entry data dan bisa terhadap total sebanding yang dihitung selama setiap tahap pemrosesan. Kemudian, cross voting the payroll register. Total kolom gaji bersih harus sama dengan total gaji kotor dikurangi total potongan. Jika tidak, maka terjadi kesalahan dalam pemrosesan yang perlu segera diselidiki dan diperbaiki. Kemudian yang A payroll clearing account adalah akun buku besar umum yang digunakan dalam proses 2 langkah untuk memeriksa keakuratan dan kelengkapan pencatatan biaya, penggajian, dan alokasi selanjutnya ke pusat biaya yang sesuai. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mengeluarkan penggajian. Setelah penggajian telah siap, yaitu mencetak cek gaji pegawai, maka langkah selanjutnya adalah mengeluarkan penggajian. Biasanya, perusahaan akan membayar gaji dengan pembayaran tunai, cek, dan transfer ke rekening bank pribadi pegawai. Namun, pembayaran menggunakan cek dan transfer ke rekening pegawai dapat mempermudah perusahaan untuk mendokumentasikan jumlah gaji atau upah yang dibayar. Untuk prosesnya yang pertama, yaitu cek gaji pegawai telah siap. Lalu petugas penggajian memeriksa kembali dan menyetujui daftar penggajian. Yang ketiga, menyiapkan voucher pencairan. Hal ini bertujuan untuk mengotorisasi transfer dana dari rekening umum perusahaan ke rekening bank penggajian perusahaan. Voucher ini juga dapat digunakan untuk memperbarui buku besar. Lalu, yang keempat, kasir memeriksa daftar penggajian dan voucher pencairan. Lalu yang kelima, kasir menyiapkan dan menandatangani cek atau dapat juga mengajukan electronic fund transfer. Cek dan electronic fund transfer digunakan untuk mentransfer dana dari rekening bank penggajian perusahaan ke rekening bank pribadi pegawai. Jika perusahaan masih menggunakan cek kertas, kasir juga melakukan tugas yang sama. Namun jika terdapat cek yang tidak diakui oleh rekening bank perusahaan, kasir akan mentransfer kembali dan mengirimkannya ke audit internal untuk diselidiki lebih lanjut. Terdapat cara yang dapat mengurangi tugas kasir untuk menandatangani cek penggajian, meskipun kasir tetap harus melakukan otorisasi. Caranya yaitu dengan melakukan penggajian langsung. Selain dapat mengurangi tugas kasir untuk melakukan tanda tangan pada cek, penggajian langsung juga dapat mengurangi biaya pemrosesan penggajian, seperti biaya pembelian cek kertas, biaya bank, dan biaya pos. Keuntungan tersebut membuat perusahaan banyak yang mengeluarkan kebijakan terkait penggajian langsung. Namun, untuk karyawan yang tidak memiliki rekening bank pribadi, biasanya perusahaan menyediakan kartu debit penggajian. Penggajian langsung ini akan membuat pegawai menerima salinan cek gaji yang di dalamnya tertera jumlah yang disetor dan laporan pendapatannya. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian mengeluarkan penggajian. Ancamannya yaitu menerbitkan cek gaji ke pegawai fiktif, terus menerbitkan cek gaji ke pegawai yang telah diberhentikan, dan pencurian cek gaji. Lalu pengendaliannya yang pertama, dengan membatasi akses terhadap cek gaji kosong dan mesin tanda tangan cek. Lalu yang kedua, membatasi kewenangan untuk melakukan otorisasi transaksi EFT atau Electronic Fund Transfer. Ketiga, memberi nomor urut pada cek penggajian dan menghitungnya secara periodik.
Namun, jika menggunakan setoran langsung, maka EFT harus diawasi. Lalu yang keempat, ada penandatanganan cek gaji oleh kasir. Hanya dilakukan jika dokumen mendukung, seperti adanya daftar penggajian dan voucher pencairan. Pengendalian nomor 1-4 dapat meminimalkan terjadinya kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, jika ada kesalahan atau kekeliruan, hanya pihak-pihak yang bersangkutan yang akan diperiksa, sehingga mempermudah mencari pelaku sebenarnya. Lalu yang kelima, yaitu perusahaan harus menggunakan rekening bank penggajian untuk menarik cek penggajian, bukan rekening bank umum perusahaan. Hal ini akan mempermudah untuk melakukan rekonsiliasi penggajian dan mendeteksi adanya cek gaji palsu, karena rekening bank penggajian hanya akan diisi sesuai dengan jumlah yang akan dibayarkan. Yang keenam, adanya pemisahan tugas. Hal ini dapat meminimalkan terjadinya kecurangan, karena jika dua tugas berbeda yang berhubungan dengan penggajian dilakukan oleh satu orang yang sama, maka orang tersebut akan memiliki peluang lebih besar untuk melakukan kecurangan. Selain itu, rekonsiliasi penggajian harus dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat dalam tugas penggajian. Yang ketujuh, membatasi akses database induk penggajian dengan pengendalian yang sesuai seperti autentifikasi multifaktor. Hal ini dapat meminimalkan adanya cek untuk pegawai fiktif. Yang ke-8, yaitu cek gaji harus diberikan kepada pegawai yang bersangkutan. Maksudnya yaitu dengan mempertegas petugas pendistribusian untuk tidak memberikan cek gaji kepada pegawai yang namanya tidak tercantum di sana. Sehingga pegawai pendistribusian harus mengidentifikasinya dengan baik. Jika perlu, harus dilakukan sidak oleh audit internal untuk memantau proses pendistribusian. Yang ke-9, ada cek gaji yang tidak diambil harus segera dikembalikan ke kantor bendahara. Hal ini untuk mengidentifikasi adanya masalah dan memverifikasi validitas cek tersebut. Jika cek tersebut memang terbukti tidak sah, maka perusahaan harus segera mencari akar masalah tersebut, dan jika memang terbukti adanya fraud, maka perusahaan harus mengambil sebuah tindakan. Selanjutnya yaitu menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta potongan pegawai sukarela. Aktivitas terakhir dalam penggajian adalah menghitung dan membayar pajak pegawai serta penghasilan pegawai kepada entitas terkait. Prosesnya yaitu perusahaan harus membayar pajak jaminan sosial yang dikurangkan dari cek gaji pegawai, lalu membayarkannya kepada entitas terkait dengan tepat waktu. Selain itu, perusahaan juga dapat menawarkan kepada pegawainya tentang rencana manfaat fleksibel atau flexible benefit plan yang memberikan perlindungan minimum kepada pegawai, seperti dana pensiun, asuransi, dan kontribusi amal. Lalu ancamannya yaitu yang pertama, gagal memenuhi pembayaran. Yang kedua, gagal membayar secara tepat waktu dan kesalahan dalam pembayaran. Jika ancaman tersebut terjadi, maka perusahaan akan mendapatkan denda dari entitas terkait dan keluhan dari pegawai karena haknya tidak terpenuhi, meskipun mereka telah menerima potongan dari gaji mereka. Terus yang pengendaliannya, yang pertama, mengatur sistem penggajian agar mengeluarkan dana secara otomatis dengan memanfaatkan informasi yang ada pada surat edaran. Hal ini dapat mengantisipasi terjadinya telat bayar atau bahkan tidak dibayar. Lalu yang kedua, meningkatkan pengendalian integritas pemrosesan seperti cross-voting dan total batch. Hal ini mengurangi adanya kesalahan dalam perhitungan. Lalu yang ketiga, melakukan pengawasan secara teratur terhadap laporan penggajian. Hal ini dapat mengurangi terjadinya kesalahan dan kegagalan pembayaran. Lalu yang keempat, yaitu memberikan laporan pendapatan kepada pegawai. Hal ini bertujuan agar pegawai juga mengetahui jumlah yang dipotong,
sehingga jika ada kesalahan, mereka bisa membantu untuk mengoreksi. Selanjutnya, opsi outsourcing, biro jasa penggajian, dan organisasi pengusaha profesional. Beberapa perusahaan memilih untuk menggunakan jasa penggajian dan organisasi profesional lain untuk melakukan penggajian serta manajemen sumber daya manusianya. Sebab, perusahaan yang melakukannya pasti telah membandingkan biaya, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan jika menggunakan penggajian sendiri dan dengan jika menggunakan jasa penggajian. Perusahaan dapat menggunakan jasa dari biro jasa penggajian atau organisasi pengusaha profesional. Yang pertama, biro jasa penggajian atau payroll service bureau merupakan organisasi yang mengelola file induk penggajian sebuah perusahaan yang menjadi klien mereka dan menjalankan aktivitas pemrosesan penggajian perusahaan tersebut. Sedangkan organisasi pengusaha profesional atau Professional Employers Organization atau PEO merupakan organisasi yang memproses penggajian dan menyediakan jasa manajemen sumber daya manusia. Bedanya, biro jasa penggajian hanya memberikan jasa untuk penggajian, sedangkan PEO juga dapat memberikan jasa untuk manajemen sumber daya manusia. Namun, tentu saja biaya layanan PEO juga lebih mahal daripada biro jasa penggajian. Manfaat yang didapat dengan menggunakan jasa kedua organisasi tersebut yang dapat menarik bisnis kecil menengah antara lain yang pertama, biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada melakukan penggajian dan manajemen sumber daya manusia sendiri. Yang kedua, jangkauan manfaat yang luas, sebab PEO membebankan biaya yang sama untuk seluruh kliennya. Hal ini berarti bisnis kecil menengah tetap akan mendapatkan manfaat yang sama dengan bisnis besar dengan biaya yang sama juga. Lalu yang ketiga adalah pembebasan atas sumber daya komputer. Karena kedua organisasi tersebut telah menggunakan komputernya sendiri untuk melakukan pekerjaan klien mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.